Gereja itu sama dengan bengkel. Ketika ada yang rusak, maka diperbaiki. Kalau di dalam gereja saling merusak, itu bukan gereja. Kalau di dalam gereja orang masih suka sekali untuk menghakimi orang lain, untuk merendahkan orang lain, maka sesungguhnya orang bukan gereja. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena saat ini orang kembali dipertemukan dalam persekutuan yang beribadah. Orang akan kembali belajar lagi tentang firman Tuhan untuk terus membekali orang dalam hidup ini, agar supaya dapat senantiasa menjalani kehidupan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter saya berbeda dengan saudara. Karakter saudara juga berbeda dengan sesama kita yang lain. Ada orang yang dapat senggol sedikit, langsung pecah, langsung bermarah. Ada orang yang sudah pesenggol, mereka jawab, oh iya, enggak apa-apa. Karena karakter seseorang itu berbeda-beda memang. Saudara-saudara, dalam bacaan kita di saat ini memperlihatkan bahwa dalam kehidupan jemaat di Roma ada sebuah masalah yang dorang hadapi. Masalah yang dihadapi adalah masalah antara orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan orang Kristen yang berlatar belakang Yunani dan Romawi. Orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini, mereka hanya menyembah satu Tuhan. Tetapi orang Kristen yang berlatar belakang Yunani, mereka pernah menyembah banyak dewa. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 7, Paulus menemui bahwa orang Yunani ini banyak menyembah dewa ketika mereka ada di Athena. Oleh karenanya, bagi orang Kristen Yahudi, mereka memiliki ketegasan tetapi juga cukup keras dan konservatif akan masalah agama. Artinya mereka kurang setuju tentang perubahan yang drastis. Mereka tetap mengikuti nilai-nilai yang telah ada dan mereka tetap memegang tradisi yang ada. Sedangkan ini orang Kristen Yunani Romawi, mereka lebih fleksibel. Artinya mereka bisa menyesuaikan diri tentang masalah agama ini. Ketika mereka menjadi satu jemaat, baik yang berlatar Yahudi dan juga yang berlatar Yunani Romawi, ini orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi merasa bahwa yang berlatar belakang Yunani dan Romawi harus mengikuti apa yang menjadi tradisi mereka, yakni mereka harus disunat dan juga taat kepada hukum Tuhan. Tetapi menurut orang Yunani dan Romawi ini bahwa peraturan itu hanya berlaku bagi orang Yahudi, bukan bagi mereka. Sehingga di sini mereka memandang lemah orang Yahudi.
karena mereka merasa bahwa orang Yahudi berpikir keselamatan akan mereka peroleh jika mereka tetap melakukan tradisi mereka, yakni sunat dan juga taat kepada hukum Allah. Tetapi seolah-olah mereka mengabaikan bahwa sesungguhnya keselamatan itu telah dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi ini orang Yunani Romawi menganggap lemah ini orang Yahudi karena mereka saat itu tetap berpegang pada pendirian mereka. Mereka tetap merasa bahwa ketika mereka melakukan tradisi sunat ini tetapi juga terus mengikuti hukum Allah, maka mereka akan memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, oleh karenanya melihat ketegangan yang terjadi di jemaat Roma ini, maka Paulus melalui suratnya menasihatkan mereka seperti yang menjadi tema perenungan kita, ialah terimalah satu akan yang lain untuk kemuliaan Allah. Itu adalah salah satu nasihat daripada Rasul Paulus bagi jemaat Roma saat itu. Mengapa Paulus menasehatkan mereka demikian? Karena dalam ayat 7 bacaan kita di situ tertulis sama seperti Kristus juga telah menerima kamu. Saudara-saudara, orang tahu bahwa sebagai manusia semua keturunan Adam mereka telah memiliki dosa turunan. Sejak ketidaktaatan manusia di Taman Eden, maka keturunannya semua juga berdosa. Ketika manusia tidak taat saat di Taman Eden, seharusnya manusia memperoleh hukuman. Seharusnya manusia mati karena upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kasih Allah, maka Dia menganugerahkan keselamatan tersebut. Melalui anaknya Yesus Kristus, Dia memberikan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya di sini Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk saling menerima satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menegaskan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Itu berarti ketika Paulus mengatakan hal demikian, maka siapapun yang beriman kepada Yesus, maka mereka akan hidup. Mereka akan memperoleh keselamatan. Itu berarti keselamatan bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang Yunani dan Romawi. Bagi siapa saja yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka bagi mereka jugalah keselamatan tersebut. Sama seperti pesan Yesus sebelum Dia naik ke sorga untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-muridnya. Itu berarti keselamatan ini tidak terbatas bagi sebagian orang saja, tetapi keselamatan ini adalah milik semua orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, oleh karenanya melalui firman di saat ini kembali diingatkan bahwa kita ini adalah satu di dalam Yesus Kristus. Ketika orang membuka hati untuk menerima orang lain yang sekalipun orang tahu bahwa pasti ada perbedaan latar belakang, pemikiran, karakter dan lain sebagainya, maka disitulah
torang telah memuliakan Tuhan. Ketika torang mau menerima satu sama lain, maka Tuhan dimuliakan di dalamnya. Sehingga Paulus menasihati jemaat di Roma saat itu, tetapi juga nasihat tersebut adalah nasihat bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, untuk saling menerima satu dengan yang lain. Saudara-saudara, ada beberapa pesan yang torang dapatkan dari bacaan kita di saat ini. Yang pertama ialah gereja menerima bukan menolak. Gereja itu ibaratnya sama dengan rumah sakit. Ketika ada orang yang sakit, gereja menyembuhkan. Jadi kalau orang-orang saling menyakiti, itu bukan gereja. Paham kan? Kalau orang mengaku gereja, ternyata di dalamnya orang masih suka sekali menyakiti hati orang lain, maka orang bukan gereja. Gereja itu sama dengan bengkel. Ketika ada yang rusak, maka diperbaiki. Kalau di dalam gereja saling merusak, itu bukan gereja. Kalau di dalam gereja orang masih suka sekali untuk menghakimi orang lain, untuk merendahkan orang lain, maka sesungguhnya orang bukan gereja. Orang mungkin bisa bercermin dalam kehidupan yang orang jalani. Jika ada orang yang sakit, jika ada orang yang rusak, kemudian orang lari dari gereja, itu berarti orang merasa gereja nyandak menerima dorang. Dorang merasa gereja justru menghakimi dorang atas apa yang dorang lakukan. Dorang ingat kisah dalam Yohanes 8, ketika semua orang mengatakan bahwa perempuan itu berdosa, tetapi Yesus mengangkat dia dan memulihkan dia. Dorang harus menjadi orang-orang yang meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika ada orang yang berdosa, tetapi juga perlu orang sadari bahwa orang ini adalah orang-orang yang berdosa, maka mari orang jangan saling menjatuhkan, tetapi mari orang saling mengangkat, saling memulihkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kemudian hal yang kedua ialah benci dengan dosanya, tetapi jangan dengan orangnya. Orang ingat bagaimana kisah Sakeus, kan? Ketika orang-orang di sekeliling Sakeus ini menjauhi dia, menganggap Sakeus ini adalah orang yang negatif, karena dia seorang pemungut cukai yang hasil dari pemungutannya ini dia berikan kepada pemerintah Romawi, yang pada saat itu pemerintah Romawi adalah musuh dari bangsa Israel. Maka orang-orang Yahudi saat itu memandang ini Sakeus ini sebagai orang yang tidak baik. Tetapi apa yang dilakukan Yesus bagi Sakeus? Dia menyapa Sakeus, bahkan dia menawarkan diri untuk tinggal di rumah Sakeus. Pasti orang Yahudi saat itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah hal yang aneh bagi mereka, karena kan dorang rasa ini Sakeus ini adalah orang yang tidak benar. Tetapi sesungguhnya dari sini Tuhan hendak mengajarkan bahwa orang bisa membenci dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, tetapi orang harus belajar untuk mengasihi orangnya. Saudara-saudara, orang masing-masing memiliki dosa, memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan orang.
Jadi jangan orang memandang apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan orang lain, tetapi pandanglah pada diri torang sendiri. Sudahkah torang ini hidup dengan baik? Sudahkah torang ini nyandak memiliki kekurangan dan kelemahan sehingga torang berani untuk mengatakan orang lain bahwa mereka adalah orang yang penuh dengan kekurangan, orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan. Sesungguhnya firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan torang bahwa sebelum torang berkata-kata, sebelum torang menghakimi orang lain, maka torang harus terlebih dahulu melihat pada diri torang sendiri. Kemudian hal yang ketiga yang bisa torang pelajari dari bacaan kita di saat ini ialah keberagaman itu tidak perlu dihilangkan. Artinya keberagaman itu adalah salah satu bentuk yang memperlihatkan bahwa sebagai manusia torang memang unik. Torang memang memiliki perbedaan yang dimana perbedaan itu nyandak bisa torang mau paksakan menjadi satu. Tetapi yang bisa torang usahakan dari perbedaan tersebut ialah perbedaan tersebut harus torang kelola agar supaya melalui perbedaan-perbedaan tersebut nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Torang harus sadari saudara-saudara bahwa sebagai warga gereja torang ini memang berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mulut. Semua itu memiliki fungsi masing-masing. Mata tidak bisa bilang kepada telinga, oh engkau tidak berguna, tidak. Sebaliknya juga telinga tidak bisa mengatakan kepada mulut bahwa engkau tidak berguna, tidak. Karena semua memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karenanya torang juga harus berusaha agar supaya torang pediri ini tetap ada dalam tubuh Kristus. Mau torang mau jadi kepala, mau torang mau jadi mata, mau torang mau jadi telinga, atau bahkan mau torang mau jadi kuku sekalipun, torang harus berusaha agar supaya torang hidup ini tetap dalam tubuh Kristus, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Karena sesungguhnya saudara-saudara, dalam pelayanan nyanda ada yang nyanda penting. Semua penting. Semua memiliki tugas masing-masing. Semua memiliki fungsi masing-masing. Jadi kalau saat ini torang merasa bahwa torang ada di fungsi yang paling penting, maka sesungguhnya torang telah membohongi diri torang sendiri. Karena semua fungsi itu sama dalam pelayanan. Semuanya satu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu melalui firman Tuhan di hari ini kembali memberikan pesan, tapi juga mengingatkan kita semua untuk mari torang berusaha menerima satu sama lain, berusaha membuka diri untuk menerima orang lain, agar supaya melalui kebersamaan yang terbangun di dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tuhan menolong memampukan torang semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Firman Tuhan.